Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan membahas mengenai tata surya. Kelompok 1 beranggotakan Ardina Ika Sahayana, Galeri Salsabila Fasa, Hafizah Rifa Ananda, Muhammad David Tamami, Nur Izza Lutfiatul Zulfa, dan Zumratul Adawiyah. Saya sendiri Galeri Salsabila Fasa. Yang pertama saya akan membahas mengenai anggota tata surya. Anggota tata surya ini ada 6, yaitu matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, dan komet. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai matahari. Matahari ini merupakan pusat tata surya yang berupa bola gas yang bercahaya. Suhu dari permukaan matahari ini sekitar 6000 derajat Fahrenheit. Dan untuk suhu intinya sekitar 515 juta sampai 20 juta derajat Fahrenheit. Untuk struktur matahari ini ada inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari sendiri merupakan pusat matahari yang sebagai sumber energinya. Sedangkan fotosfer sendiri merupakan permukaan matahari yang menghasilkan cahaya paling terang. Untuk kromosfer merupakan lapisan gas tebal berwarna kemerahan yang melindungi matahari. Yang terakhir ada korona. Korona sendiri ini merupakan lapisan matahari pada bagian paling luar. Selanjutnya ada planet. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memiliki cahaya sendiri, berbentuk bulatan dan beredar mengelilingi matahari. Nah, berdasarkan urutannya dari matahari, planet ini ada 8 macam, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya ada satelit. Satelit sendiri merupakan benda-benda langit yang mengiringi planet. Nah, satelit ini ada 2 macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam ini itu berarti dia sudah ada dalam sistem tata surya dan bukan buatan manusia. Contohnya satelit yang dimiliki oleh bumi yaitu bulan. Bulan ini merupakan satelit alam. Nah, kemudian ada satelit buatan. Satelit buatan ini merupakan satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh satelit yang dimiliki oleh Indonesia itu yaitu satelit Palapa. Satelit Palapa ini bertujuan sebagai untuk bidang komunikasi. Nah, selanjutnya ada asteroid. Asteroid ini merupakan gugusan planet-planet kecil yang mengelilingi matahari. Nah, asteroid ini biasanya banyak dijumpai pada lintasan Mars dan Jupiter. Selanjutnya ada meteor. Meteor merupakan benda-benda langit kecil yang juga mengelilingi matahari dan jumlahnya sangat banyak. Meteor banyak mengandung besi dan nikel. Meteor ini biasanya tidak bisa jatuh sampai ke bumi karena saat melewati bumi dia akan bergesekan dengan atmosfer bumi, sehingga biasanya meteor habis di atmosfer bumi. Tapi ada juga meteor yang bisa sampai ke bumi. Nah, biasanya dia itu meninggalkan bekas yang biasanya kita sebut dengan kawah. Yang terakhir ada komet. Komet terbentuk dari debu dan gas yang membeku. Nah, komet ini akan terlihat bercahaya ketika posisi mereka lebih dekat dengan matahari, karena radiasi matahari akan mendidihkan partikel es dan debu di inti komet tersebut. Saya Nur Izza Lutfiatul Zulfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Johannes Kepler mengemukakan bahwa di dalam astronomi, 3 hukum Kepler tentang gerak planet adalah: yang pertama, setiap planet bergerak dengan lintasan elips dan matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua yaitu luas daerah yang disapu pada selang waktu yang sama akan selalu sama. Dan yang ketiga yaitu periode kuadrat suatu planet berbanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Yang pertama yaitu hukum Kepler 1. Hukum 1 Kepler berbunyi, lintasan planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kepler tidak mengetahui mengapa alasan planet bergerak dengan cara demikian. Ketika mulai tertarik dengan gerak planet-planet, Newton menemukan bahwa ternyata hukum-hukum Kepler ini bisa diturunkan secara matematis dari hukum gravitasi universal
dan hukum gerak Newton. Newton juga menunjukkan bahwa di antara kemungkinan yang masuk akal mengenai hukum gravitasi, hanya satu yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak konsisten dengan hukum Kepler. Perhatikan orbit elips yang dijelaskan pada hukum 1 Kepler. Sumbu panjang pada orbit elips disebut sumbu mayor alias sumbu utama, sedangkan sumbu pendek dikenal dengan sumbu semi atau semi mayor. F1 dan F2 merupakan titik fokus. Matahari berada pada F1 dan planet berada pada P. Tidak ada benda langit lainnya berada pada F2. Total jarak dari F1 dan F2 untuk semua titik dalam kurva elips itu sama. Jarak pusat elips O dan titik fokus yaitu F1 dan F2 adalah E, di mana E merupakan angka tak berdimensi yang besarnya berkisar antara 0 dan 1 disebut eksentrisitas. Jika E itu sama dengan 0, maka elips berubah menjadi lingkaran. Kenyataannya, orbit planet berupa elips alias mendekati lingkaran. Dengan demikian, besar eksentrisitas tidak pernah sama dengan 0. Nilai E untuk orbit planet bumi adalah 0,017. Perihelion merupakan titik terdekat dengan matahari, sedangkan titik terjauh disebut aphelion. Pada persamaan hukum gravitasi Newton telah dipelajari bahwa gaya tarik gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, di mana hal ini hanya bisa terjadi pada orbit yang berbentuk elips atau lingkaran saja. Kedua yaitu hukum Kepler II. Hukum Kepler kedua mengatakan bahwa luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu sama. Pada selang waktu yang sangat kecil, garis yang berhubungan matahari dengan planet melewati sudut dθ. Garis tersebut melewati daerah yang diarsir yang berjarak r, dan luas dA sama dengan setengah r kuadrat dθ. Laju planet ketika melewati daerah itu adalah dA per dt, disebut dengan kecepatan sektor atau bulan vektor. Hal yang paling utama dalam hukum Kepler II adalah kecepatan sektor mempunyai harga yang sama pada semua titik sepanjang orbit yang berbentuk elips. Ketika planet berada di perihelion, nilai R kecil, sedangkan dθ per dt-nya itu besar. Kemudian ketika planet berada di aphelion dengan nilai R-nya besar, maka dθ per dt-nya itu kecil. Hukum Kepler III. Hukum ketiga Kepler mengatakan bahwa kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Jika T1 dan T2 menyatakan periode 2 planet, dan R1 dan R2 menyatakan jarak rata-rata matahari, maka ini dapat dilihat pada persamaan 1, yaitu T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Persamaan ini dapat dituliskan kembali menjadi R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. Ini berarti bahwa R pangkat 3 per T pangkat 2 harus sama untuk setiap planet atau sama dengan konstan. Berikut merupakan tabel data planet yang digunakan pada hukum Kepler III. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Hafiza Rifananda akan menyampaikan materi mengenai skala rotasi. Rotasi pada planet berarti bahwa peristiwa perputaran planet pada porosnya. Masing-masing planet memiliki periode rotasi yang berbeda-beda. Contohnya pada Merkurius. Merkurius memiliki periode rotasi sebesar 58,646 hari. Kemudian pada planet Bumi
memiliki periode rotasi sebesar 23 jam 56 menit 4,09 detik. Kemudian pada Saturnus memiliki periode rotasi sebesar 10 jam 13 menit 59 detik. Dan yang terakhir pada planet Neptunus mempunyai periode rotasi sebesar 15 jam 58 menit dan 12 detik. Baiklah, cukup untuk penjelasan bagian skala rotasi. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Dini Kasana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revolusi bumi. Jadi di sini revolusi bumi sendiri adalah peristiwa pergerakannya sebuah benda mengelilingi titik pusat gerak benda tertentu akibat adanya gravitasi. Waktu yang diperlukan untuk satu kali revolusi bumi disebut juga dengan kala revolusi. Nah, selanjutnya adapun akibat dari revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama siang dan malam. Yang kedua, gerak semut tahunan matahari. Yang ketiga, perubahan iklim. Keempat, perubahan kenampakan rasi bintang. Dan yang terakhir adalah kalender Masehi. Perbedaan lama siang dan malam sendiri terjadi antara tanggal 21 Maret sampai 23 September, berbeda dengan lama siang dan malam pada 23 September sampai 21 Maret selanjutnya. Kemudian gerak semut tahunan matahari. Gerak semut tahunan matahari ini pergerakan posisi matahari ke arah belahan bumi utara pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yaitu pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Disebut gerak semu harian matahari karena sebenarnya matahari tidak bergerak. Gerak itu terjadi akibat revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring. Nah, selanjutnya ada perubahan iklim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan daerah tropis mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya adalah kenampakan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang yang tampak dari bumi membentuk pola-pola tertentu. Bintang-bintang yang membentuk sebuah rasi sebenarnya tidak berada pada lokasi yang berdekatan, karena letak bintang-bintang itu sangat jauh. Maka ketika diamati dari bumi seolah-olah tampak berdekatan. Rasi bintang yang kita kenal antara lain seperti Leo, Virgo, Taurus, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah kalender Masehi. Lama waktu dalam setahun adalah 365 hari untuk menampung kelebihan seperempat hari pada tiap tahun, maka lamanya 1 tahun diperpanjang menjadi 1 hari, yaitu menjadi 366 hari pada setiap 4 tahun. 1 hari tersebut ditambahkan pada bulan Februari. Nah, pada bulan Februari ini terjadi pada tahun Kabisat, yaitu biasanya di tahun yang habis dibagi 4, seperti 1984, 2000, dan lain-lain. Terima kasih. Saya Hafiza Rifa Ananda akan menjelaskan mengenai jarak planet terhadap matahari. Pada slide yang ditampilkan, pengukuran jarak planet terhadap matahari memiliki 2 satuan. Yang pertama adalah AU. AU adalah singkatan dari Astronomical Unit. Dan yang kedua satuannya adalah kilometer. 1 AU bernilai sama dengan 149.598.000. Sehingga jika dibulatkan 1 AU bernilai sama dengan 150 juta. Jarak planet terhadap matahari dapat ditinjau secara maksimum dan juga minimum. Maksimum dan minimum yang ada pada tabel ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa adanya 2 siklus matahari. Siklus matahari dapat ditinjau berdasarkan jumlah bintik yang ada pada matahari. Jika jumlah bintik pada matahari itu banyak, maka matahari sedang mengalami siklus maksimum. Dan jika apabila jumlah bintik pada matahari itu sedikit, maka matahari mengalami siklus minimum. Untuk masing-masing jarak planet terhadap matahari dapat dilihat pada tabel yang tertera. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Nama saya Zumratul Atawiyah. Saya akan menjelaskan mengenai bintang tata surya, yaitu matahari. Yang saya bahas mengenai pengertian matahari, lapisan-lapisan matahari, unsur-unsur matahari, gerak matahari, serta manfaat dari matahari. Yang pertama yaitu pengertian matahari. Matahari merupakan bintang terdekat dengan bumi.
Wujud dari bintang ini adalah bola gas berpijar yang sangat besar. Bintang ini berukuran 332.830 kali dari massa bumi. Nah, jarak rata-rata antara bumi dengan matahari adalah 149.680.000 km. Kepadatan massa matahari yaitu 1,41 berbanding massa air. Suhu pada pusat matahari mencapai 14 juta derajat Celcius atau lebih, sedangkan suhu pada permukaan matahari sekitar 5.000 derajat Celcius hingga 6.000 derajat Celcius. Lapisan-lapisan matahari ada 4. Yang pertama inti, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat korona. Nah, inti merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhu di lapisan ini diperkirakan mencapai 16 juta derajat Celcius. Energi panas tersebut menyebabkan pergerakan elektron dan proton yang sangat cepat dan bertabrakan. Oleh karena itu, di lapisan inilah reaksi fusi dapat berlangsung. Energi hasil reaksi fusi dapat dipancarkan keluar secara radiasi. Yang kedua yaitu fotosfer atau lapisan cahaya. Fotosfer merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang lebih 350 km. Lapisan ini memancarkan cahaya yang sangat kuat sehingga fotosfer dapat disebut sebagai lapisan cahaya. Suhu di fotosfer diperkirakan rata-rata 6.000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kuning. Hal ini sesuai dengan cahaya matahari yang berwarna kekuning-kuningan. Ketiga yaitu kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan gas di atas fotosfer yang tebalnya sekitar 16.000 km. Oleh karena itu, kromosfer ini sering disebut sebagai lapisan atmosfer matahari. Pada lapisan paling bawah, suhu kromosfer diperkirakan sekitar 4.000 derajat Celcius, sedangkan suhu lapisan paling atas diperkirakan mencapai 10.000 derajat Celcius. Kromosfer hanya dapat dilihat pada saat terjadi gerhana matahari total. Pada saat itu, kromosfer tampak seperti gelang atau cincin yang berwarna merah. Lapisan yang keempat yaitu korona. Korona merupakan lapisan matahari yang paling luar. Lapisan ini sering disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Suhu pada lapisan ini diperkirakan mencapai 1 juta derajat Celcius. Nah, korona juga merupakan lapisan gas yang sangat tipis dengan perkiraan tebal mencapai 2,5 juta kilometer. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari. Unsur-unsur matahari. Matahari merupakan campuran dari atom-atom gas, inti-inti atom, dan partikel-partikel atom yang lebih kecil lagi. Sebagian besar gas penyusun matahari adalah hidrogen, yaitu sekitar 80% dari massa matahari. Unsur kedua penyusun matahari yaitu helium sejumlah 19%. Sedangkan 1% unsur penyusun dari massa matahari adalah oksigen, magnesium, nitrogen, silikon, karbon, belerang, besi, natrium, kalsium, dan nikel. Gerak matahari. Matahari mempunyai dua gerakan dalam sekali jalan, yaitu berotasi mengelilingi sumbunya dan bergerak di antara rasi-rasi bintang. Matahari berotasi mengelilingi sumbunya dalam satu kali putaran itu lamanya sekitar 26,9 hari di bumi. Nah, adanya gerak rotasi ini dibuktikan dengan terlihatnya noda-noda hitam di bagian inti yang kadang-kadang berada di sebelah kanan dan dalam 2 minggu kemudian noda tersebut berada di sebelah kiri. Yang kedua yaitu matahari bergerak di antara rasi-rasi bintang. Matahari bergerak mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan 20 km per detik. Nah, gerakan ini menuju ke suatu langit yang disebut apex. Manfaat matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi. Banyak kegiatan manusia yang sehari-harinya memanfaatkan sumber energi matahari.
Contohnya yaitu panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Kedua, cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan berklorofil untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, yaitu dapat digunakan sebagai modal pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pembangkit listrik ini terdiri dari panel-panel yang menangkap cahaya matahari dan mengkonsentrasikan dalam satu titik. Kemudian, panas yang ditangkap itu digunakan untuk menghasilkan uap panas bertekanan yang dipakai untuk menjalankan turbin sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Yang keempat yaitu memberikan vitamin D yang menyehatkan untuk tulang dan gigi. Yang kelima yaitu menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lainnya yang berotasi mengelilinginya. Keseluruhan sistem dapat berputar di luar angkasa karena ditahan oleh gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang planet tata surya. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, akan tetapi hanya memantulkan cahaya bintang yang diterimanya. Ada 8 planet dalam sistem tata surya. Nama planet berdasarkan urutan kedekatannya dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Yang pertama yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya. Mirip dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah dan juga tidak mempunyai satelit alami serta atmosfer. Planet ini sering muncul rendah di kaki langit sebelah barat setelah matahari terbenam. Kadang-kadang juga muncul di kaki sebelah timur menjelang matahari terbit. Merkurius mempunyai inti besi yang menciptakan sebuah medan magnet dengan kekuatan 0,1% dari kekuatan medan magnet bumi. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Planet yang letaknya paling dekat dengan matahari dengan jarak 57,9 juta kilometer. Karena planet Merkurius jaraknya paling dekat dengan matahari, maka suhu pada siang hari di Merkurius mencapai 425 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhunya menjadi sangat rendah yaitu mencapai -170 derajat Celcius. Merkurius mempunyai massa 0,33 kali 10⁻24 kg. Sekali beredar mengelilingi matahari, Merkurius memerlukan waktu sebesar 88 hari. Sedangkan kala rotasi planet Merkurius ada 59 hari. Yang kedua yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang. Planet ini paling dekat dengan bumi. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Venus kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi. Kadang-kadang Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, sehingga dinamakan bintang senja, bintang barat, atau bintang malam, dan ada juga yang menyebutnya dengan bintang kejora. Jarak Venus ke matahari 108 juta kilometer, sehingga di Venus suhunya sangat panas mencapai 450 derajat Celcius sampai 475 derajat Celcius. Sekali beredar mengelilingi matahari, Venus memerlukan waktu 224,7 hari. Sementara itu, kala rotasi planet Venus adalah 243 hari dengan arah rotasi berlawanan dengan planet-planet lainnya. Planet Venus memiliki massa 4,88 kali 10⁻24 kg. Venus ditutupi atmosfer karbon dioksida yang tipis. Selain itu, titik-titik asam sulfat atau H2SO4 yang ada pada atmosfer membuat Venus tampak sebagai planet yang berwarna kuning. Kemudian, Venus tidak memiliki satelit. Yang ketiga yaitu Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dengan matahari. Bumi mempunyai atmosfer yang tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya 1% terdiri dari argon, karbon dioksida, ozon, dan gas-gas lainnya.
Massa bumi yaitu 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Satu kali rotasi bumi pada porosnya memerlukan waktu 24 jam. Sedangkan kala revolusi bumi terhadap matahari adalah 365/4 hari atau 1 tahun untuk satu kali putaran. Jarak bumi dari matahari adalah 150 juta kilometer. Bumi memiliki sebuah satelit, yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengitari matahari. Kemudian yang keempat yaitu Mars. Planet Mars banyak mengandung besi oksida atau FeO, membuat Mars tampak sebagai planet merah. Atmosfer Mars terdiri atas karbon dioksida, nitrogen, dan argon. Massa Mars adalah 0,64 kali 10 pangkat 24 kg. Mars berputar pada porosnya membutuhkan waktu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya adalah 687 hari. Jarak Mars dari matahari yaitu 228 juta kilometer. Permukaan Mars bersuhu -125 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Mars memiliki dua satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Yang kelima yaitu Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima terdekat ke matahari. Menurut orang Romawi kuno, Jupiter merupakan raja langit. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Massa Jupiter yaitu 1.899 kali 10 pangkat 24 kg. Jupiter mempunyai jarak 778 juta kilometer dari matahari. Suhu permukaan Jupiter pada siang hari mencapai 21 derajat Celcius dan malam hari mencapai -140 derajat Celcius. Kala revolusi Jupiter yaitu 11,9 tahun dan kala rotasinya yaitu 9,9 jam. Atmosfer Jupiter banyak mengandung hidrogen dan helium. Hampir setiap waktu di permukaan Jupiter selalu terjadi badai, terutama di titik besar yang tampak berwarna merah. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. Io merupakan satelit Jupiter yang memiliki banyak gunung berapi aktif. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter yang memiliki medan magnetiknya sendiri. Europa dan Callisto merupakan dua satelit Jupiter yang memiliki lautan es beku. Yang keenam yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet terbesar kedua di tata surya yang terkenal karena keindahan cincin es yang melingkarinya. Cincin Saturnus tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Saturnus memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Selain itu, ada juga sejumlah kecil gas metana, uap air, dan gas amonia. Planet ini tampak berwarna kekuning-kuningan. Planet Saturnus mempunyai massa 568,5 kali 10 pangkat 24 kg. Jarak planet sejauh 1.427 juta kilometer dari matahari. Suhu permukaan Saturnus rata-rata mencapai -190 derajat Celcius. Kala revolusinya adalah 29,5 tahun dan kala rotasinya adalah 10,7 jam. Saturnus mempunyai lebih dari 47 satelit alami. Satelit yang biasa dikenal yaitu Titan, Rhea, Iapetus, Diona, dan Tethys. Salah satu yang terbesar yaitu Titan. Kemudian yang ketujuh yaitu Uranus. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Atmosfer planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet ini mempunyai jarak dari matahari adalah 2.870 juta kilometer. Suhu permukaan Uranus rata-rata mencapai -180 derajat Celcius. Massa Uranus yaitu 86,9 kali 10 pangkat 24 kg.
Uranus merupakan planet yang paling ringan di antara planet-planet raksasa. Kala revolusi Uranus terhadap Matahari mencapai 84 tahun dan kala rotasinya yaitu 17,2 jam. Planet Uranus mempunyai 27 satelit alami. 4 di antaranya yaitu Titania, Oberon, Umbriel, dan Ariel. Dan yang terakhir yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari Matahari yaitu dengan jarak 4,497 juta kilometer atau 4.497 juta kilometer. Suhu permukaan Neptunus rata-rata mencapai min 220 derajat Celcius. Neptunus merupakan planet gas raksasa yang berwarna biru karena atmosfernya banyak mengandung hidrogen, helium, dan metana. Neptunus sering disebut kembaran dari Uranus. Planet Neptunus memiliki massa sebesar 102,4 kali 10 pangkat 24. Sekali beredar mengelilingi Matahari, Neptunus memerlukan waktu 164,8 tahun, sedangkan kala rotasinya adalah 16,1 jam. Neptunus mempunyai 13 satelit alami, di antaranya yaitu Triton. Baik, saya Ardina Kesana akan menjelaskan mengenai bulan. Bulan adalah satelit alami bumi yang berukuran seperempat ukuran bumi dan beredar mengelilingi setiap 27,3 hari pada jarak rata-rata 384.400 km di bawah tarikan gravitasi bumi yang berdiameter 3.476 km dengan gravitasi hanya 0,16 atau sama dengan 1/6 gaya gravitasi bumi. Bentuk bulan. Permukaan bulan sendiri tidak rata melainkan memiliki relief. Pada permukaannya terdapat dataran rendah maupun dataran tinggi yang terdiri atas pegunungan. Selain itu, terdapat lubang-lubang bulat yang disebut kawah. Bulan tidak memiliki atmosfer. Fase bulan sendiri ada 4, yaitu bulan baru, bulan seperempat pertama, bulan purnama, dan bulan seperempat terakhir. Kemudian akan kembali ke fase awal. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad David Tamami. Materi yang akan saya bawakan selanjutnya yaitu mengenai jarak bintang. Nah, di dalam jarak bintang itu sendiri ada pengertian jarak bintang, ada metode yang digunakan untuk menentukan jarak bintang, dan yang ketiga yaitu satuan yang digunakan dalam menentukan jarak bintang. Pertama yaitu pengertian jarak bintang. Bintang adalah benda angkasa berupa bulan gas raksasa yang memancarkan energinya sendiri dari reaksi inti dalam bintang, baik berupa panas, cahaya, maupun berbagai radiasi lainnya. Nah, jarak bintang itu sendiri merupakan angka-angka yang sangat besar, sehingga para ahli astronomi tidak lagi menggunakan satuan kilometer untuk menyatakan jarak bintang itu sendiri. Seperti halnya, kita tidak lagi menyatakan jarak antar kota dengan satuan milimeter. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jarak bintang. Di dalam astronomi, metode yang digunakan dalam penentuan jarak adalah metode paralaks. Paralaks pada bintang baru bisa diamati untuk pertama kalinya pada tahun 1837 oleh Friedrich Besson. Paralaks adalah perbedaan latar belakang yang tampak ketika sebuah benda yang diam dilihat dari dua tempat yang berbeda. Paralaks bintang dapat diartikan sebagai pergeseran suatu bintang yang timbul karena gerakan bumi mengelilingi matahari. Secara numerik, paralaks bintang adalah sudut yang membentuk jarak 1 SA. Semakin jauh letak bintang, lintasan elipsnya semakin kecil. Paralaksnya juga semakin kecil. Kemudian satuan jarak. Nah, dalam ilmu astronomi terdapat 3 satuan jarak yang sering digunakan untuk menyatakan jarak antar benda-benda langit. Yang pertama yaitu satuan astronomi atau SA. Nah, jarak rata-rata bumi sampai matahari itu satu satuan astronomi sama dengan 149,6 kali 106 km. Yang kedua satuannya yaitu TJ atau tahun cahaya. Nah, di sini yaitu jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun
atau 1 TC sama dengan 9,46 kali 1012 km. Nah, sama dengan itu 63.420 SA atau satuan astronomi. Kemudian satuan yang ketiga yaitu parsec atau parallax second. Parsec yaitu merupakan jarak suatu bintang yang memiliki paralaks sebesar 1 detik busur dari bumi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan ukuran besar planet dan matahari. Di sini sudah ada tabel dari diameter matahari dan planet-planet yang ada di tata surya. Berdasarkan diameter yang sudah ditulis ini, kita tahu bahwa Jupiter memiliki diameter yang paling besar dan diameter yang paling kecil yaitu Merkurius. Untuk matahari sendiri diameternya yaitu sebesar 1,392 juta kilometer. Ini berarti dibandingkan dengan diameter planet yang terbesar yang ada di tata surya yaitu Jupiter, berarti diameter matahari ini merupakan 10 kali lipat dari diameter Jupiter. Nah, jika dibandingkan dengan bumi yang hanya memiliki diameter 12.756 km, berarti diameter matahari ini 108 kali lebih besar dibandingkan diameter bumi. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan. Perkenalkan, saya Muhammad David Tamami. Materi ke-11 asal muasal semesta. Nah, di dalam asal muasal semesta itu sendiri, yang pertama ada pengertian alam semesta, yang kedua teori terbentuknya alam semesta, yang ketiga proses terjadinya alam semesta, dan yang keempat yaitu keajaiban alam semesta. Pertama, pengertian alam semesta. Menurut para ilmuwan, 15 miliar tahun yang lalu, alam semesta merupakan suatu titik tunggal sebesar ujung jarum. Alam semesta kita ini muncul ketika titik kecil tadi meledak. Bermiliar-miliar tahun yang lalu, alam semesta terjadi setelah adanya suatu ledakan. Pecahan yang jumlahnya amat banyak pun muncul bersama dengan ledakan ini. Bagian pecahan tersebut saling menjauh dan berhamburan, sebagaimana butiran kecil tanah yang berhamburan tadi. Akhirnya terbentuklah alam semesta dengan segala isinya. Nah, selanjutnya teori terbentuknya alam semesta itu ada 4. Yang pertama teori materialisme, yang kedua model alam semesta kuantum, yang ketiga teori keadaan stabil, yang keempat teori dentuman besar atau Big Bang. Pertama, teori materialisme. Teori ini dirumuskan oleh bangsa Yunani kuno dan telah dianut dari waktu ke waktu oleh penganut materialis ini. Teori ini tumbuh dan berkembang pada abad ke-19. Menurut materialisme, hanya materi yang ada dan begitulah adanya sepanjang waktu yang tak terbatas. Dari pendirian itu diklaim bahwa alam semesta juga selalu ada dan tidak diciptakan. Sebagai tambahan bagi klaim mereka bahwa alam semesta ada dalam waktu yang tidak terbatas, penganut materialisme juga mengemukakan bahwa tidak ada tujuan atau sasaran di dalam alam semesta itu sendiri. Mereka menyatakan bahwa semua keseimbangan, keselarasan, dan keteraturan yang tampak di sekitar kita hanyalah peristiwa kebetulan. Yang kedua yaitu model alam semesta kuantum. Pendukung model ini mendasarkannya pada observasi fisika kuantum atau subatomik. Dalam fisika kuantum diamati bahwa partikel-partikel subatomik muncul dan menghilang secara spontan dalam ruang hampa. Dalam model ini, alam semesta kita diinterpretasikan sebagai partikel subatomik di dalam partikel yang lebih besar. Akan tetapi, hal tersebut sama sekali tidak mungkin dan bagaimanapun tidak bisa menjelaskan bagaimana alam semesta terjadi. Teori selanjutnya itu teori keadaan stabil. Pada pertengahan abad ke-20, seorang ahli astronomi bernama Fred Hoyle mengemukakan sebuah teori. Teori itu dinamakan teori keadaan stabil. Teori ini mengatakan bahwa saat alam semesta mengembang, ada penyusun-penyusun alam semesta yang terbentuk sendiri. Penyusun-penyusun yang terbentuk itu mengisi tempat-tempat yang kosong di alam semesta. Dengan cara ini, alam semesta tetap berada dalam keadaan yang stabil. Teori yang
terakhir yaitu teori dentuman besar atau Big Bang. Tahun 1920-an adalah tahun yang penting dalam perkembangan astronomi modern. Mengapa? Karena pada tahun 1929, lebih tepatnya, seorang astronomer Amerika yang bernama Edwin Hubble membuat penemuan paling penting dalam sejarah astronomi, di mana penemuan tersebut dinamakan dengan teori dentuman besar atau Big Bang, yaitu yang menyatakan bahwa alam semesta dimulai dengan ledakan tunggal. Semua materi di alam semesta ini terpadatkan dalam masa satu titik yang mempunyai volume nol. Mengapa? Karena gaya gravitasinya yang sangat besar. Alam semesta muncul dari hasil ledakan massa yang mempunyai volume nol ini. Nah, ledakan ini mendapat sebutan dengan dentuman besar. Selanjutnya yaitu proses terjadinya alam semesta. Banyak ilmuwan percaya bahwa alam semesta adalah hasil dari sebuah ledakan besar, atau yang disebut dengan ledakan besar atau Big Bang. Materi tersebut meledak begitu cepat, hingga kini alam semesta masih terus membesar. Tanda-tanda yang tersisa dari ledakan besar itu sendiri adalah suhu rata-rata alam semesta adalah 3 derajat Celcius di atas titik nol absolut, yaitu suhu terendah yang mungkin dicapai. Alam semesta yang baru saja terbentuk begitu panas dan berukuran kecil. Pada awalnya, semesta tersebut berputar dengan kecepatan tinggi dan menyemburkan percikan-percikan bola api. Ratusan tahun kemudian, terlihatlah alam semesta seperti sebuah bola api raksasa. Alam semesta seperti sebuah balon hitam besar dengan titik-titik putih pada permukaan balon tersebut. Seiring dengan bertambahnya besarnya balon tersebut, semesta menjadi lebih dingin. Kemudian terbentuklah gas hidrogen. Gas tersebut kemudian pecah menjadi gumpalan-gumpalan gas. Gumpalan tersebut membentuk gugusan galaksi dan bintang. Akhirnya, planet seperti bumi terbentuklah di antara bintang-bintang. Kemudian selanjutnya keajaiban alam semesta. Alam semesta ini diciptakan agar sesuai untuk bisa ditinggali manusia. Di alam semesta, miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam orbit yang terpisah. Meskipun demikian, semuanya berada dalam keserasian. Bintang, planet, dan bulan beredar pada sumbunya masing-masing dan dalam sistem yang ditempatinya masing-masing. Selanjutnya, asal mula tata surya. Yang pertama ada hipotesis nebula. Hipotesis nebula ini dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734. Ia mengemukakan bahwa pada tahap awal tata surya masih berupa kabut raksasa. Nah, kabut ini terbentuk dari debu dan gas yang disebut nebula, serta unsur yang sebagian besar berupa hidrogen. Gaya gravitasi yang dimiliki ini menyebabkan kabut menyusut, sehingga suhu kabut memanas dan akhirnya menjadi bintang raksasa atau yang kita sebut matahari. Nah, matahari ini menyusut dan akhirnya membentuk planet-planet. Untuk yang kedua ada hipotesis planetesimal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Thomas Chamberlain dan Forrest Moulton pada tahun 1900. Hipotesis ini mengatakan bahwa sistem tata surya ini terbentuk dari kabut gas yang sangat besar yang berkondensasi. Perbedaan teori hipotesis planetesimal dengan nebula ini yaitu bahwa planet tidak harus dari satu badan, tetapi diasumsikan ada bintang lain yang kebetulan lewat di dekat bintang, di mana tata surya kita merupakan bagiannya. Jadi kalau hipotesis nebula tadi kan dikatakan bahwa planet-planet yang ada sekarang ini itu bisa terbentuk dari matahari yang menyusut. Nah, kalau planetesimal ini tidak mengatakan bahwa planet-planet ini itu terbentuk dari matahari yang menyusut tadi. Untuk yang ketiga ada hipotesis pasang surut bintang. Hipotesis ini dikemukakan oleh James Jeans pada tahun 1917. Menurut hipotesis ini, planet terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Keadaan yang hampir bertabrakan ini menyebabkan tertariknya materi dari matahari dan bintang lain tersebut oleh gaya pasang surut bersama mereka yang kemudian berkondensasi menjadi planet.
Yang keempat ada hipotesis kondensasi. Hipotesis kondensasi ini dikemukakan pada tahun 1950 oleh astronom Belanda bernama Kuiper. Menurutnya, tata surya ini terbentuk dari bola kabut raksasa yang berputar membentuk cakram raksasa. Baiklah, selanjutnya saya Hafizah Rifananda akan menjelaskan mengenai lintasan peredaran planet. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai elongasi. Elongasi adalah sudut yang dibentuk antara posisi planet dengan matahari dan juga bumi. Kemudian konjungsi. Konjungsi jika ditinjau dari gambar yang ada di sebelahnya, konjungsi ini berada pada bagian atas. Hal ini juga menggambarkan bahwa planet sedang berada pada bagian atas. Jika planet berada posisi konjungsi dan ditinjau dari bumi, maka jarak planet dengan bumi cukup jauh. Tetapi jika ditinjau dari arahnya, planet pada posisi konjungsi memiliki arah yang sama dengan matahari. Kebalikan dari konjungsi yaitu posisi planet oposisi yang ada di bawah ini. Jika ditinjau dari bumi, posisi planet oposisi memiliki jarak yang cukup dekat dengan bumi, tetapi arahnya tidak sama dengan matahari. Awal mulanya, jika planet berada pada antara bumi dan juga matahari, jadi berada pada bagian yang sedang saya tunjuk, maka planet memiliki sudut elongasi sebesar 0 derajat, atau juga disebut planet berada pada antara konjungsi bawah. Kemudian, planet akan mengarah ke bagian barat, sehingga planet akan mencapai sudut elongasi barat maksimum. Kemudian akan berjalan kembali, sehingga sekarang planet akan kembali memiliki sudut elongasi sebesar 0 derajat, tetapi pada bagian konjungsi atas. Kemudian akan turun menuju sudut elongasi timur maksimum dan kembali lagi pada sudut elongasi 0 derajat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.